Kalena dhamma sakacca eta manggala muttamati. Yang termuliakan Buddha, Dhamma dan Sangha, yang berbahagia pimpinan Puja Bakti, para romo dan pramani yang hadir, para kasaba dan pengurus wihara, serta Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bapak Ibu Saudara, jarang-jarang saya kemari, jadi mungkin ada yang kenal, ada yang tidak ya. Bagi yang tidak kenal, nama saya Bhikkhu Abhijato. Untuk apa memperkenalkan diri? Niat saya agar kalau sudah kenal, mudah-mudahan apa yang saya bahas itu menjadi lebih menarik ya. Setelah itu lupa lagi dengan saya, tidak apa-apa ya. Yang penting dharmanya. Saya tidak penting, dharmanya yang penting ya. Nanti saya datang lagi, saya kasih tahu lagi, nama saya Bhikkhu Abhijato, begitu ya. Tapi yang penting adalah dharmanya. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk diskusi Dhamma. Tapi karena tidak janjian dengan pengurus wihara, tidak begitu nyaman rasanya tiba-tiba mengubah struktur acara ya. Dan juga kalau tiba-tiba diskusi Dhamma, yang sering terjadi apa? Tidak ada yang nanya. Ada pertanyaan, diam semua ya. Nah, kalau diam semua ya, sabe, sata, bawantu, sukitata, pulang ya. Jadi akhirnya saya pikir kita tetap diskusi Dhamma suasananya, tapi biar saya tanya sendiri, jawab sendiri ya. Baik. Ini saya siapkan 8 pertanyaan ya, tapi nanti kita sesuaikan dengan waktu saja. Saya pikir pertanyaan-pertanyaan ini semuanya baik ya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ini pertanyaan yang sering sekali saya dapatkan kalau saya menerima tamu di Wihara Mendut. Ya, saya domisili di Magelang, dekat Candi Borobudur. Ada wihara namanya Wihara Mendut. Jadi kalau Bapak Ibu nanti satu ketika main-main ke Yogyakarta, singgah ke Borobudur, jangan lupa singgah di Wihara Mendut ya, wihara kita bersama. Ya, wihara ini bergabung dengan pembinaan Sangga Theravada Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu ke Wihara Mendut, anggaplah wihara sendiri ya. Bapak Ibu Saudara, saya sering mendapat pertanyaan dari umat non-Buddhis. Jadi Bapak Ibu harus hafal jawaban ini, supaya kalau ditanya Bapak Ibu jawabannya luar biasa. Apa pertanyaannya? Apakah umat Buddha berhala? Ya, apakah umat Buddha berhala? Ini sering sekali ditanya. Baik, saya jelaskan dulu ya. Berhala itu sebenarnya kalau ditanyakan ke kita itu juga tidak pas sebenarnya. Kenapa? Karena itu bukan konsep ajaran kita. Itu adalah konsep ajaran orang gitu. Jadi ketika konsep ajaran orang lain itu dipertanyakan pada agama kita, ya berbeda. Tapi tidak apa-apa. Kita tetap harus berusaha menjawab. Berhala itu artinya apa? Berhala itu artinya memuja benda-benda yang dianggap tidak layak dipuja. Ya, contohnya apa? Pohon, batu, kayu. Jadi bagi sebagian orang, mereka melihat rupang kita
ini terbuat dari batu. Kalau yang warna emas ini biasanya kalau bukan batu, besi ya, tapi yang ini sepertinya batu. Bante kok tahu? Ya kalau bapak ibu, terutama bapak-bapak mau lama menjadi biku nanti lihat aja tahu ya. Karena setiap hari tinggal di wihara ya. Ini mungkin batu ya, tapi kalau mau pas ya harus diketok-ketok ya. Bapak ibu saudara, tapi nanti setelah ini jangan diketok-ketok ya. Itu definisi berhala ya. Jadi bagi beberapa orang agama lain, mereka masuk ke wihara, mereka menganggap kita memuja batu. Ya. Oleh karena itu mereka bertanya, umat Buddha berhala tidak? Bagaimana saya menjawab ya? Bapak Ibu konsentrasi ya, terutama yang ini Romo Ramani ini ya. Penting ini. Kita jelaskan seperti ini. Yang kedua, sebelum saya jelaskan ya, berhala itu berhubungan dengan berdoa. Ya. Jadi bagi agama lain, kalau berdoa itu hanya kepada Tuhan. Tapi kalau berdoanya kepada batu, kayu, itu masuk ke berhala. Baik. Dalam ajaran Buddha yang sebenarnya, saya katakan yang sebenarnya ya, karena ada juga yang di luar kebiasaan. Dalam agama Buddha yang diajarkan di dalam Tripitaka, sesungguhnya kita tidak diajarkan meminta-minta kepada Buddha Rupang. Ya, Buddha Rupang itu patung Sang Buddha. Tapi kita umat Buddha menyebutnya Rupang atau Arca ya. Jadi seyogianya, sebaiknya kita itu tidak meminta-minta di depan altar. Jadi kalau kita sembayang seperti hari ini, kita puja bakti sembayang, apa yang kita lakukan? Memberi penghormatan. Ya, tadi Bapak Ibu sama-sama namaskara ya kepada Buddha, Dhamma dan Sangha. Hanya memberi penghormatan. Ada tidak dalam puja bakti ini kita buat 5 menit, mari meminta bersama. Kemudian semuanya menutup mata, membuat harapan masing-masing. Ada? Tidak ada. Jadi kita tidak pernah meminta-minta kepada Arca Sang Buddha. Berarti konsep berhala yang kedua itu kita sudah nggak kena ya. Karena kita tidak meminta-minta kepada Buddha Rupang. Kita hanya memberi penghormatan. Satu lagi jawaban tambahan. Saya biasanya bertanya kepada mereka yang non-Buddhis ini ya, yang berkunjung ke Wihara Mendut. Cukup sering. Kalau belum pandemi itu, sebelum pandemi, setahun bisa 10 kali mungkin. Kita didatangi anak SMA, anak kuliah, ya, kemudian pesantren, kemudian perkumpulan lintas agama. Saya tanya begini, saudara-saudara, pernah tidak melakukan upacara bendera? Di sini pernah ada yang ikut upacara bendera? Pasti ya, pasti pernah, apalagi yang sekolah ya. Pertanyaan saya, ketika kita menghormat bendera merah putih, yang dihormati itu kainnya atau tiangnya? Nah, coba. Ya, kebanyakan menjawab kainnya ya. Kainnya lebih sakral ya. Tapi kenapa kalau kain itu diturunkan dan Bapak Ibu cuci, kalau kotor kan dicuci ya. Cucinya pakai tangan toh kalau zaman dulu. Kalau kita menghormat kainnya, seharusnya Bapak Ibu sambil nyuci harus sambil begini. Betul ya? Cuci, nah hormat. Cuci, hormat gitu. Tapi kan tidak. Kalau dicuci ya dicuci aja. Oh, kalau begitu tiangnya Bante. Tiangnya juga ya. Kalau Bapak Ibu turunkan tiangnya, Bapak Ibu simpan di gudang, ya dibiarkan saja. Bahkan kalau di kampung-kampung, ya mungkin juga di sini ya, tiangnya itu kadang-kadang itu galau untuk itu nyongkel mangga. Ya. Tidak ada tiang khusus. Tapi kalau di Medan kadang-kadang razia. Saya dari Medan ya. Razia kalau tiangnya tidak bagus itu bisa dimarahi keplor ya. Di sini pakai keplor enggak?
kepala lorong, tidak ya? Ya, berarti itu sistem di Medan ya, Keplor namanya, kepala lorong. Jadi ternyata yang dihormati juga bukan tiangnya, betul ya? Lalu kalau gitu Bapak Ibu hormati apa coba? Bukan kainnya, bukan tiangnya. Yang dihormati adalah ketika kain itu dan tiang itu dikibarkan di tengah lapangan, kita menghormatinya sebagai simbol perjuangan para pahlawan, ya. Dan simbol itu harus sesuai tempat dan syaratnya. Di tempat yang terbuka, di lapangan, dia berdiri tegak, lalu kainnya ada di atas. Apakah satu tiang atau setengah tiang? Ketika semua syarat-syaratnya dipenuhi, itu menjadi simbol perjuangan para pahlawan. Apakah bisa kita dikatakan kita berhala kepada bendera? Kita menghormati kain, menghormati tiang? Enggak, kita menghormati simbol perjuangan para pahlawan. Kalau saya sudah nanya dan jelaskan ke mereka, lalu saya memberitahu, sama seperti arca. Kalau ngomong ke yang bukan Buddhis, ngomongnya arca. Kalau ngomong ke yang Buddhis, ngomongnya rupangnya. Ini biar pinter semua setelah ini. Jadi ketemu yang dari universitas datang kemari ya, ingin melihat ini Buddha tidur, kita menyebutnya arca. Baik, kita jelaskan, arca ini persis adalah simbol perjuangan Sang Buddha melenyapkan kotoran batin, keluar dari samsara. Jadi Buddha Rupang ini adalah simbol perjuangan Sang Buddha. Oleh karena itu bukan dari bahannya, tapi dari maknanya. Tentu kadang-kadang Rupang ini barangkali ada konstruksi Dharmasala ya, mau diperbaiki misalkan. Rupang ini mau disimpan. Simpannya bagaimana? Dibungkus kain, simpan di gudang, betul? Nah, ketika simpan di gudang ya, kita tidak bisa puja bakti di gudang, betul ya? Tidak bisa, ya disimpan saja, diletakkan dengan baik. Simbol itu tidak menjadi lengkap, ya. Dia menjadi lengkap kalau posisinya di tengah Dharmasala dan sebagainya. Begitu saya jelaskan ke mereka, mereka jadi paham ya. Ya, jadi setelah paham, mereka jadi tidak berburuk sangka kepada kita, karena berhala di konsepnya mereka itu adalah dosa berat. Jadi sekarang mereka sudah mengatakan, oh Anda tidak berdosa ya. Tapi sekali lagi, sesungguhnya konsep lintas agama itu tidak bisa saling dipertanyakan ya. Tapi tidak apa-apa, biar kita cerdas menjawab. Ada yang sudah bisa menjawab setelah ini? Panjang sekali Bante, lupa Bante. Baik, poinnya yang satu, arca ini hanya lambang perjuangan Sang Buddha. Yang kedua, kita tidak meminta-minta kepada arca. Oleh karena itu Bapak Ibu tidak perlu heran ya, kenapa Sang Buddha itu wajahnya berbeda-beda. Iya, kadang-kadang lucu ya kalau ada yang benar-benar memperhatikan. Kalau yang ini, yang belakang itu yang buat orang Tionghoa, wajahnya ke Tionghoa-Tionghoaan ya. Kalau yang depan ini meniru Rupang di Borobudur, jadi wajahnya Jawa Tengah ya. Ya benar. Bapak Ibu nanti jalan-jalan ke Korea, ke Jepang, wajahnya berbeda lagi, betul ya? Oh Bante, rupanya Buddha bukan satu orang, banyak. Bukan ya, jawabannya adalah bahkan tidak ada yang tahu wajah Sang Buddha. Ya, arca Buddha ini dibuat 500 tahun setelah Sang Buddha wafat, Mahaparinibbana ya. Oleh karena itu wajahnya itu bagaimana? Mereka menggambarkan wajah terbaik dari masing-masing tempat ya. Bagi orang Jawa yang paling ganteng itu Arca Borobudur ya, nanti ketik di Google ya, Arca Borobudur itu sudah orang Jawa yang paling ganteng ya. Ya, orang Tionghoa paling ganteng, paling berwibawa, nah seperti ini ya, ini sudah paling berwibawa, harus agak gemuk, nah untung saya gemuk ya. Iya, jadi Sang Buddha dari Tiongkok itu agak gemuk,
Nah, kalau yang dari Thailand kurus ya. Nah, untung ya saya agak-agak mengaku yang Tiongkok saja ya. Saya agak gemuk, tidak dipersalahkan ya. Bercanda ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Baik. Bante, tadi Bante mengatakan kita tidak meminta-minta kepada arca. Ya. Kalau begitu, apakah umat Buddha boleh berdoa? Betul ya? Apakah umat Buddha boleh berdoa? Baik, jawabannya sangat boleh, tapi caranya harus tepat. Saya punya pertanyaan. Kenapa dua orang berdoa pada dewa yang sama, belum tentu semuanya terkabul? Benar? Benar ya? Di kota Medan itu ada kelenteng Kuan Kong. Semua orang kaya sembayang di sana. Jadi karena dulu saya masih SMA pengen kaya raya, wah semangat saya. Ayo sembayang Kuan Kong. Karena semua papa teman saya yang sukses, big boss, semua ke kelenteng itu. Jadi kalau kita tidak absen di kelentengnya Kuan Kong ya, susah jadi kaya raya ya. Absen juga saya. Ajak teman-teman saya. Ceit Cap Go itu masuk ke kelenteng bersiap-siaplah menangis ya. Tahu kenapa menangis? Asap dupa benar-benar banyak. Tapi nggak apa-apa, berjuang ya, supaya hokia ya, demi kaya ya. Wah, berjuang ini. Sembayangnya harus tahu urutan, dewanya banyak. Ada orang sembayang dari kanan ke kiri, ada kiri ke kanan. Ada yang Sang Buddha dulu, ada yang Sang Buddha terakhir. Katanya beda urutan, beda hoki ya. Waduh, ini gawat juga ini. Sudah, saya tiru teman papa saya yang paling kaya saja ya. Namanya Pak Hartono. Jangan dicari ya. Pak Hartono namanya. Bapak Ibu Saudara, Pak Hartono ini saya tanya teman saya, namanya Acong ya. Jangan dicari juga ya. Cong, papamu sembahyang gimana? Oh begini, ini dulu. Ah, saya ikut. Wah, setiap beberapa bulan sekali saya sembahyang. Wah, sudah yakin saya pasti pian tua tauke ya. Wah, saya ini pasti jadi bos besar ya. Ah, rupanya jadi biku ya. Baik, saya perhatikan di kelenteng itu unik. Ada orang yang sembahyang berhasil, doanya terkabul. Ada yang tidak terkabul. Kalau kita katakan bahwa oh dia ada yang sembahyangnya serius, ada yang tidak serius, enggak juga. Ada AI ya, dia kalau sembahyang hampir 1 jam di depan Kuan Kong itu, lama sekali. Wah, hionya besar, sampai hionya itu sudah berkurang setengah gitu, doanya belum selesai. Setiap saya ke sana ya dia selalu berdoa. Saya mikir ya, berarti belum terkabul ya. Kalau sudah terkabul kan doanya stop ya. Dan dia paling rajin berdoa. Lalu saya berpikir, dan saya tidak pernah punya jawabannya. Kenapa ya ada orang berdoa terkabul, ada orang berdoa tidak terkabul? Ternyata setelah belajar Dharma, saya baru tahu jawabannya. Tergantung karma orang masing-masing. Ada enggak Bapak Ibu ketemu orang tidak pernah sembahyang tapi sukses? Ada. Kenapa demikian? Karma. Karma itu karma lampau dan karma saat ini. Dua harus digabung. Karma lampau yang tidak bisa kita atur. Lahir di keluarga mana, wajah enggak bisa diatur ya. Nah, saya kalau bisa request wajah ini, wah, Jaichou saya minta ya. Tapi enggak bisa request ya. Itu karma masa lampau ya. Kecerdasan ya, kita lahir secerdas apa, yaitu karma masa lampau. Tubuh kita ada yang sehat, ada yang gampang sakit. Tapi ada karma kehidupan ini. Apa karma kehidupan ini? Rajin belajar. Rajin belajar enggak ada hubungan sama karma lampau ya. Rajin bekerja. Ya ada orang jam 5 sudah bangun bekerja. Jualan sayur. Ada yang jualan sayur jam 9 baru keluar. Ya nasibnya beda dong. Lalu katanya, enggak, saya karena karma masa lampau. Enggak, karena kamu jualan keluar jam 9. Orang lain keluar jam 5. Harus dipahami dua ini ya. Karma lampau dan karma masa ini. Baik.
Ada orang yang berdoa sedikit saja terkabul. Ada orang yang berdoa setengah mati, habis setengah dupa sudah tidak terkabul. Karena apa? Kekuatan karma. Satu cerita nyata ya. Jarang saya ceritakan di mana-mana. Jarang. Mungkin ini kali ketiga saja. Padahal saya hampir setiap hari memberi dharma. Jarang cerita ini. Ini diceritakan langsung oleh guru saya ya. Satu ketika di Wihara Mendut itu kepala wiharanya Bante Panyawaro. Beliau sangat sepuh ya, pimpinan sangga kita. Bapak Ibu Saudara, setiap pagi beliau itu pasti turun dari kuti. Kuti itu tempat tinggal biku. Beliau tinggal di lantai 2. Beliau turun untuk mengecek semua bagian wihara. Wiharanya luas, ya, sekitar 1,5 hektar. Jadi beliau akan jalan. Apa yang beliau cek? Lampu ada yang putus tidak, ya? Ada sampah tidak? Kalau ada sampah itu beliau akan kutip, buang gitu. Lalu pekerjaan mana yang mungkin karyawan itu kurang bersih, pintu lupa ditutup atau bagaimana, itu kegiatan beliau. Lalu setiap pagi beliau sering membuka ruang tamu. Jadi di Wihara Mendut itu ada ruang tamu ya. Ini Bapak Ibu datang ke Mendut, kalau pas saya di sana nanti bisa masuk ruang tamu ya. Tapi kalau bisa janji dulu ya, jangan datang tiba-tiba ya. Bapak Ibu Saudara, beliau turun, lalu beliau membuka gorden. Apa yang terjadi? Ternyata di pagi itu gordennya rusak. Namanya gorden kan jarang rusak ya. Apalagi di wihara nggak ada anak-anak. Dan para biku itu lembut. Buka pintu, tutup pintu juga lembut. Jadi barang di wihara itu jarang rusak. Kalau rusak pun karena berkarat ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari itu gordennya rusak. Dan gorden itu sudah ada mungkin 10 tahun. Dalam hati beliau, oh nanti biar dicari gorden yang baru ya. Karena dalam ajaran Buddha, ini juga pesan dari Sang Buddha, kalau ada barang yang rusak harus cepat diperbaiki. Nah ini biar jadi kebiasaan Bapak Ibu ya, barang rusak harus cepat diperbaiki. Jadi beliau berpikir ya, nanti harus ambil di Yogyakarta. Kalau mau belanja apa-apa harus ke Jogja. Berarti harus janjian sama supir, harus ada kapianya. Ya, kalau biku mau pergi ngambil barang untuk wihara harus ditemani umat. Bapak Ibu Saudara, sudah berpikir begini dalam hati ya? Apa yang terjadi? Besoknya ada seorang umat tidak dikenal, seorang perempuan, beliau tidak pernah melihat orang ini sebelumnya. Orang asing. Tiba-tiba datang ke wihara mau menitipkan dana untuk beliau. Apa yang perempuan ini danakan? 1 set gorden. Padahal beliau benar-benar tidak cerita kepada siapapun. Dan wanita itu tidak pernah bertamu. Saya 8 tahun sudah jadi biku Bapak Ibu. Tidak pernah ada yang dana gorden ke saya. Betul. Kalau biasanya dana ke biku apa? Handuk. Ya. Jubah, lalu ya kadang-kadang senter ya ada yang kasih senter ya, karena para biku sering ke tempat-tempat yang gelap ya. Lalu kalau yang agak aneh yang pernah saya terima tapi masih berhubungan, flash disk, ada yang dana flash disk. Kalau pindah patah dapatnya juga ya barang-barang yang wajar. Cuma sekali saya dapat barang yang aneh ya. Dapatnya sisir. Gimana saya nyisir ya? Ya tapi karena mungkin temennya cuma bilang kasih kebutuhan harian, sabun, sampo ya. Karena dia belum banyak mengenal dhamma atau tidak begitu dekat dengan biku, ya 1 set lah belinya. Dalamnya ada sisir ya. Gorden itu tidak pernah. Sampai-sampai beliau berpikir, mungkin ya yang berdana ini seorang dewa.
Karena tidak mungkin ada yang tahu gorden rusak. Tapi Bapak Ibu Saudara, kenapa gorden itu bisa tiba-tiba muncul? Karena karma baik beliau terlalu besar. Kalau Bapak Ibu punya karma baik yang sangat besar, mikir aja barangnya bisa muncul. Pernah enggak berpikir nanti malam? Enggak nanti malam, cuma berpikir begini, sudah lama ya enggak makan bika Ambon. Di sini ada yang jual bika Ambon? Kan enggak ada yang jual bika Ambon ya. Tiba-tiba malamnya Bapak Ibu dianterin bika Ambon, coba. Ada yang pernah mengalami mirip-mirip begini, pernah? Pernah ya? Kadang-kadang tidak se ekstrim itu, mungkin hanya kepikiran, sudah lama ya ndak makan kuah cai pui. Ada kuah cai pui di sini? Pernah dengar? Enggak pernah dengar, ganti dulu ya, ganti. Sudah lama ya ndak, kok biku ndak baik ya cerita makanan malam-malam ya. Waduh, gawat ini. Ndak apa-apa ya, contoh ya. Misalkan ya, sudah lama ya ndak makan mie Aceh gitu. Anggaplah ada yang jual di sini ya. Lalu malamnya Bapak Ibu dibeliin mie Aceh. Sering begini dalam kehidupan. Itu sebenarnya apa? Itu adalah karma baik Bapak Ibu yang berbuah. Pikiran ini akan memicu karma baik kita untuk berbuah. Kalau karma baik Bapak Ibu besar, gampang sekali apa yang dipikirkan itu terwujud. Makanya orang yang karma baiknya besar, dia kalau punya keinginan cita-cita, cepat 2-3 tahun sudah dapat ya. Ya, 1 tahun kadang sudah dapat. Itu karena karma baiknya besar. Bapak Ibu Saudara, kembali, ini topik yang sangat penting. Jadi berdoa itu yang tidak diketahui masyarakat luas bukan kepada siapa, tapi apakah Anda punya karma baik ataupun tidak. Oleh karena itu coba saya ajak untuk berpikir, di dunia ini setiap orang berdoa kan figurnya beda-beda, betul ya? Ada orang berdoa ke dewa A, dewa B, dewa C. Ada yang Tuhan juga namanya, ada yang A, yang B, yang C. Kalau kita ke suku-suku yang di luar mayoritas, ada yang sembayangnya ke pohon keramat, ada yang ke batu keramat, ada yang ke kuburan. Pertanyaannya, ada juga loh yang doanya berhasil. Iya, kalau doanya tidak berhasil kan tidak ada yang berdoa di sana. Tapi yang mereka tidak tahu bukan kepada siapa Anda berdoa, ya, tapi apakah Anda punya karma baik atau tidak. Begitu ya. Lanjut ya. Lalu ini ada pertanyaan sedikit, ini gampang dijawab. Lalu Bante, apa yang membuat agar doa kita mujarab? Bapak Ibu ingin doanya mujarab? Ingin ya? Caranya adalah banyak menanam karma baik ya. Berbuatlah kebaikan ya. Baik itu tidak hanya banyak berdana. Tentu berdana itu bagian dari berbuat baik ya. Bantu wihara, bantu orang sakit, bantu anak sekolah, baik. Tapi karma baik itu tidak hanya berdana. Apalagi menghargai orang tua, merawat orang tua, belajar mengurangi kemarahan, belajar bersabar ya, merawat sila dengan baik, kalau ada waktu bermeditasi. Ini adalah karma baik. Bapak Ibu nanti pulang atau kapan ada waktu baca Manggala Sutta 38 berkah. Baca bahasa Indonesianya, itu semua adalah perbuatan baik. Lakukan sejauh yang Bapak Ibu bisa lakukan. Nanti harapan-harapan Bapak Ibu mudah terwujud ya. Bapak Ibu kerja ataupun jualan gampang sekali sukses. Tapi jangan lupa prosesnya dijalani. Tanam karma baik. Sudah bukan rahasia. Banyak yang cerita, misalkan anak yang merawat orang tuanya, rezekinya jadi sangat lancar. Pernah dengar ya? Ya, itu sudah bukan rahasia umum. Jadi Bapak Ibu yang masih punya orang tua, sayangilah.
Kalau orang tuanya jauh, setidaknya sering ditelepon ya. Ya kalau dulu teleponnya setahun sekali ya, setelah dengar ceramah ini setahun 4 kali ya. Ya 3 bulan sekali dah. Waisa, Asada, Maga Puja, Katina ya. Sebagai ingatan ya, walaupun nggak ada hubungan ya. Mungkin orang tuanya nggak tahu apa itu Maga Puja ya. Tapi kalau udah dekat-dekat Maga Puja, ingatlah orang tua. Hanya sebagai pertanda ya. Atau Imlek pas mereka ulang tahun. Kalau orang tuanya jauh ya. Bante, bagaimana jika orang tua saya sudah meninggal? Kalau bapak ibu berbuat baik, renungkanlah mereka. Dalam hati katakanlah, semoga dengan kebaikan ini papa, mama berbahagia, ya, kakek, nenek berbahagia. Ingatlah mereka sejenak, tidak sampai 1 menit ya. Itu juga adalah bentuk bakti kepada orang tua. Waduh, sudah 8.30 ya. Tadi kita mulai jam berapa? Jam 8 kalau tidak salah ya. Baik. Mungkin tidak habis pertanyaannya, tidak apa-apa. Habiskan nanti jam 11 ini. Yang selanjutnya juga seru ya. Nomor 3. Nomor 4 juga seru loh. Habiskan ya. Kasihan banyak anak-anak ya. Anak-anak bosan enggak? Baik. Nomor 3. Apakah ada surga dalam agama Buddha? Kenapa saya buat pertanyaannya begini? Karena kalau Bapak Ibu di beberapa tempat, Bapak Ibu akan bertemu orang dari agama tetangga. Dia tiba-tiba datang ke kita nanya, "Pak, Bapak agama apa?" "Oh, saya agama Buddha." "Ada surga enggak di agama Anda?" "Tempat saya ada loh." Kita belum jawab sebenarnya. Jadi dia sudah, "Tempat saya ada loh." "Kalau di tempat Anda gimana biar masuk surga?" Terus kalau Bapak Ibu jarang belajar Dharma kan bingung jawabnya ya. "Iya ya, gimana ya? Masuk surga caranya gimana?" "Pak, Bu, dengerin saya. Di tempat saya itulah surga itu bisa kita gapai. Caranya tidak sulit. Saya ajari kuncinya." Kalau Bapak Ibu tidak kenal Dhamma, goyah, betul ya? Goyah. Jadi jawabnya gimana? Nah, harus jawab dengan pede ya. Bahkan saya yang sudah bentuknya seperti ini, kalau saya di bandara, saya masih ditanyai orang. Iya. Pun masih dipertanyakan. Baik. Kalau Bapak Ibu ditanya, apakah dalam ajaran Buddha ada surga? Bapak Ibu harus pede ya. Jawabnya bagaimana? "Pak, Bu, surga itu bahasa Sanskerta. Artinya tempat yang bahagia, tujuan yang bahagia. Bahasa Sanskertanya surga, bahasa Palinya sugati. Itu adalah kosakata ajaran Buddha. Bahkan surga itu bahasa Sanskerta. Jadi nggak usah ditanya lagi, agama saya ada surga atau tidak. Wong kosakata itu saja pinjam dari saya. Gitu ya. Tapi jangan ya, nanti jadi berantem ya. Ya, tapi itu salah satu kunci berpikirnya ya. Bapak Ibu Saudara, apakah ajaran Buddha ada surga? Ada. Surganya ada 26. 6 tingkat alam dewa, 20 tingkat alam Brahma. Bante, kenapa surganya banyak? Karena kebajikan orang tingkatnya berbeda-beda. Coba, kalau ada orang kebaikannya adalah sering berdana untuk pembangunan tempat ibadah. Tempat ibadah apa saja boleh. Ya, dia punya sedikit dana, dia sumbangkan. Tapi orang kedua, dia mengorbankan hidupnya untuk menjaga anak yatim piatu seumur hidupnya. Dia rela tidak menikah, dia jaga anak-anak yang tidak ada orang tua. Misalkan seperti itu, sampai anak-anak itu jadi orang selama 40-50 tahun.
kebajikannya sama enggak? Beda ya. Kalau surganya sama, adil enggak? Tapi bukan masalah adil atau tidak adil ya, tapi demikianlah alam ini. Kebajikan orang itu akan menentukan di surga mana dia akan terlahirkan. Semakin tinggi kebajikannya, maka alam surga yang akan dicapai akan semakin tinggi. Tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, masuk yang mana saja bagus ya. Ini pokoknya sudah 26 alam the best gitu. Kenapa Bante ada 6 alam dewa, 20 tingkat alam Brahma? Bedanya apa? Semua 20 alam Brahma hanya bisa dicapai dengan meditasi. Kenapa begitu? Karena di alam Brahma itu sudah tidak ada nafsu ragawi. Para Brahma itu sudah tidak ada nafsu ragawi. Mereka tidak butuh istri suami. Pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu berbuat sangat baik sepanjang hidup, bisakah nafsu kita lenyap dengan sendirinya? Tidak akan bisa, ya. Nafsu itu hanya bisa dikikis dengan bermeditasi. Satu-satunya cara melenyapkan nafsu adalah bermeditasi. Jadi mereka yang rajin bermeditasi sampai mencapai tingkat jana akan lahir di alam Brahma. Itu perbedaannya, ya. Kalau kita sangat baik hati, kita hanya bisa masuk di salah satu dari 6 tingkat alam dewa ini. Kalau Bapak Ibu pergi ke kelenteng-kelenteng tua, nanti begitu Bapak Ibu masuk, kadang-kadang ada 4 dewa yang menjaga pintu. Pernah lihat? Ya, apalagi kalau Bapak Ibu ke Tiongkok ya. Saya pernah di Chengdu ya, sebelum saya jadi biku. Diantar ke wihara yang besar sekali di atas gunung. Begitu masuk ada 4 dewa, bagus sekali ukirannya. Ada yang pegang senjata tombak, ada yang pegang sejenis gitar gitu ya. Kakinya itu sedang memijak setan-setan kecil itu ya, yakha-yakha kecil. Itu adalah 1 Maharajika, 4 raja dewa. Saya nggak tahu Mandarinnya ya. 我不会说中文ya. Nah, 不明白中文，一点一点ya. Cuma tahu 多少钱ya. Bapak Ibu Saudara, 4 raja dewa ini adalah raja dari alam surga paling rendah. Paling rendah. Jadi masih ada 25 tingkat di atasnya. Baik, jadi Bapak Ibu Saudara, pasti ada alam surga ya. Gimana agar mencapai alam surga? Dana sila samadhi panya ya. Dana sila samadhi panya. Tidak saya bahas karena waktu kita singkat ya. Saya bahas dana sila samadhi panya nanti selesainya jam 12 ya. Baik. Nomor 4. Bante, bagaimana agar kita terbebas dari santet? Wah, ini seru juga ini ya. Bagaimana terbebas dari santet? Saya jawab singkat saja ya, karena waktu kita sebenarnya sudah hampir habis ya. Biasanya puja bakti itu ceramahnya sekitar 40 menit. Di atas itu Bapak Ibu sudah gusar, sudah capek, sudah lelah ya. Ya, baik. Bapak Ibu, singkatnya, terbebas dari santet itu tidak sulit. Rawatlah 5 sila dengan baik. Pancasila itu sangat berkekuatan. Tidak ada jimat apapun di dunia ini lebih kuat dari 5 sila. Saya sebagai biku Bapak Ibu tidak bawa jimat apapun. Silakan bongkar tas saya. 1 jimat pun tidak ada. Tapi saya pergi sampai desa-desa di Bali yang katanya angker. Ya benar. Katanya keramat ya. Kalau tidak hati-hati bisa disantet ya. Saya masuk ke Kalimantan, tempat-tempat yang jauh, mengajar untuk semua suku. Tidak ada masalah. Saya tidak membawa jimat apapun. Apa yang saya bawa Bapak Ibu? Sila. Seorang biku merawat silanya dengan baik. Bapak Ibu Saudara, yakinlah rawat 5 sila dengan baik. Itu adalah jimat paling sakti. Nggak usah lagi pesan jimat akar pohon apa, nggak usah. Ya,
lalu banyak berbuat baik, punya keyakinan pada Buddha Dhamma Sangha. 3 ini pelindung yang luar biasa. Keyakinan pada Buddha Dhamma Sangha, kebajikan, dan sila. Kalau Bapak Ibu tidak yakin, yakinkan lagi diri Anda ya. Lalu Bante, kadang-kadang bukan takut disantet Bante, takut hantu Bante. Ya, kalau Bapak Ibu takut hantu, tipsnya 2 ya. Yang pertama, jangan lagi nonton film hantu. Yang bikin Anda takut itu film hantu. Kenapa? Kalau hantu diajak nonton film hantu, hantu pun takut. Bagaimana tidak? Suaranya itu kan didesain supaya kita takut ya. Kalau Bapak Ibu buka pintu kan nggak ada suaranya. Tapi kalau di film horor buka pintu bagaimana? Iya toh? Coba kalau ada angin lewat kan nggak ada suaranya. Tapi kalau film horor angin lewat aja lebay. Bagaimana Anda tidak takut? Ya. Kalau tidak percaya nanti coba nonton film hantu, tutup suaranya. Nggak ngeri lagi. Ngerinya tinggal setengah. Iya ya, masih ngeri ya, setengah. Lalu orang itu make up sejadi-jadinya ya. Kalau Bapak Ibu nanti ketemu hantu, coba ajak nonton film horor. Hantu pun takut. Kalau Bapak Ibu takut hantu, berhentilah nonton film horor ya. Lalu kalau sebelum tidur takut, baca Abhaya Parita. Namanya Abhaya Parita. Kalau buku lama itu halaman 101 kalau saya tidak salah. Nanti cari ya, Abhaya Parita. Bunyinya adalah Yandunimitang awa manggalanca. Baca sendiri, bahasa Pali dan juga artinya. Ya, silakan nanti dicari. Bagi kalau malam-malam mau tidur takut hantu, baca itu sebelum tidur ya. Sangat-sangat baik. Terakhir, nggak usah 8 ya. Terakhir saya cariin yang paling seru ya. Ya. Habis sudah, yang paling seru santet ya. Yang lain tidak begitu seru ini. Ya, 2 lagi dah, tapi saya jawab singkat-singkat. Bante, bagaimana menolong leluhur yang meminta pertolongan? Pelimpahan jasa ya. Kalau Bapak Ibu bermimpi leluhurnya meminta tolong, jangan dibacain Abhaya Parita ya. Oh, kata Bante ketemu hantu, jangan. Leluhur itu ya tidak mesti kita takuti. Ya, leluhur itu orang yang dekat dengan kita secara karma. Apakah kita kenal ataupun tidak kenal. Pelimpahan jasa ya, kalau ada patidana di wihara silakan ikut. Kalau tidak ada patidana bagaimana Bante? Bapak Ibu berbuat baik, kebaikan apa saja ya. Setelah itu ucapkanlah idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Ada di kalimat di Parita Biru Etawata. Kalau lupa bagaimana Bante? Pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Semoga kebajikan saya ini melimpah kepada sanak keluarga saudara. Begitu ya. Semoga kebajikan yang saya lakukan ini melimpah kepada para leluhur. Bahasanya seperti apa enggak apa-apa, yang penting niatnya. Ya, jadi kalau nanti lupa kalimatnya, yang penting niatnya. Semoga kebajikan ini, semoga dengan kebajikan ini leluhur saya berbahagia. Cukup. Ya, yang penting adalah niatnya. Kalau hafal bahasa Palinya baik. Idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Terakhir, Bante, mengapa berjudi itu tidak melanggar sila? Wah, ini seru juga ya. Seru juga ini. Tapi jangan setelah bahas ini besok berjudi, jangan ya. 5 sila ada melarang berjudi? Nggak ada ya? Nah, coba. Kenapa berjudi tidak masuk dalam pelanggaran sila? Karena pelanggaran sila itu adalah yang mengganggu makhluk lain. Dalam 5 pelanggaran sila itu ada korban. Bagaimana dengan berjudi? Berjudi itu adalah kesepakatan antara si A dan si B. Betul ya? Misalkan saja si A
berjudi dengan si B, bertaruh sepak bola, tim A dan tim B, 100.000, yang menang ambil semua, gitu ya. Itu adalah kesepakatan, betul ya, deal ya, itu adalah sebuah deal. Lalu yang menang tim A, nah si A ambil semua. Ada korban? Tidak ada, karena itu adalah kesepakatan. Tapi nah jangan senang dulu, nanti besok semuanya berjudi gawat saya ya. Jangan senang dulu. Memang berjudi itu tidak dilarang Sang Buddha, tidak dimasukkan Sang Buddha di dalam 5 sila, tapi tetap dilarang oleh Sang Buddha sebagai jalur pembuangan harta. Ada di dalam Anguttara Nikaya, namanya jalur pembuangan harta. Apa saja yang akan membuat kita miskin? Yang pertama beliau katakan berjudi. Yang kedua main wanita, tapi bahasa yang bagus prostitusi ya. Nah, lalu apalagi mabuk-mabukan ya, keluyuran malam, mabuk-mabukan, ini satu grup. Yang keempat punya teman yang buruk ya. Kenapa punya teman yang buruk bisa menghabiskan harta? Karena Anda bisa ditipu. Kalau teman Anda baik kan tidak ditipu. Ada orang yang setelah ditipu jadi jatuh miskin? Ada ya. Jadi apa yang membuat harta kita habis? Ini bagian terakhir ya. Sabar ya. Memang sudah lebih 40 menit, badan sudah gusar ya. Tapi sabar ya. Terakhir ini. Jalur pembuangan harta. Hafal ya. 1, judi. 2, prostitusi. 3, keluyuran malam dan mabuk-mabukan. 4, teman yang buruk. Jauhilah ini, karena ini adalah jalur pembuangan harta. Sang Buddha mengatakan ini seperti tong air yang bawahnya berlubang. Sebanyak apapun air disimpan akan habis, karena airnya terus mengalir. Tadi karena pertanyaannya berjudi, kenapa berjudi itu akan membuat harta Anda habis? Bagi saya karena 3 hal. 2 yang pertama adalah kalau Anda kalah, duit Anda habis. Kalau Anda menang, traktir kawan, habis juga. Betul kan? Kalau Anda berjudi seperti itu. Kalau kalah tanggung sendiri, kalau menang traktir kawan, habis duitnya. Yang ketiga, Anda jadi sulit untuk menghargai uang kecil. Karena pikiran Anda 10M, 20M, seakan-akan jadi kaya itu gampang. Jadi hal-hal mengembangkan usaha itu selalu dari kecil jadi besar, nggak bisa tiba-tiba besar. Tapi orang yang sudah sering berjudi, dia maunya tiba-tiba besar. Kalau diajak untuk ngutip sehari 100.000, 300.000, dia sudah nggak mau. Itu namanya mindset penjudi. Kepalanya jadi rusak, ya. Semoga di sini tidak ada yang berjudi ya. Tapi saya ajarkan ini bukan karena Bapak Ibu penjudi. Kalau ketemu orang yang sering berjudi, kita bisa kasih dia nasihat ya. Memang bukan pelanggaran, apalagi kalau ditanya, memang bukan pelanggaran sila, tapi itu jalur pembuangan harta. Ya sungguh luar biasa. Bapak Ibu belajar Dharma hampir 1 jam. Puja Bakti biasanya 40 menit ya. Jadi bonus 20 menit karena saya jarang datang ya. Semoga itu menjadi bekal. Semoga Bapak Ibu semakin maju dalam Dhamma, semakin maju dalam kehidupan. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.